Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahmadiyatullah, NIM 3 digit 025 dari TRO Angkatan 2024. Saya di sini akan membuat video tugas dari eh, matkul CAD-CAM, yaitu tugas untuk menggambar atau membuat desain dari soal berikut. SolidWorks Operation sama dengan CSWP Advanced Steel Metal Sample Exam. Langsung saja ke cara pembuatannya. Kita buka ke software SolidWorks. Nah, kita lihat dulu. Soal ini adalah untuk soal sheet metal. Berarti langsung ke view dan kita pakai yang part. Lalu kita pertama kali itu edit sketch dulu. Langsung ke menu sketch. Nah, pada soal ini ada 6 soal atau 6 equation. 6 equation itu gambarnya sama seperti ini, hanya nilai dimensi dan nilai key factor yang diubah-ubah saja. Langsung saja kita membuat pertama kita membuat equation A, B, dan C dan D. Nah, kita ingin membuat soal yang equation 2. Equation 2. Karena kenapa saya membuat yang equation 2? Karena equation 1 sama equation 2 itu hampir sama. Yang berbeda adalah cuma di ininya saja. A, B, C ini nilai ini saja yang berbeda. Maka langsung saja kita yang kedua saja. Yang ke satu dilompatin karena nanti tinggal mengubah ini saja, nilai ini. Tetapi yang tertera di sini untuk pembagiannya biar ini center ke tengah itu untuk soal yang ke-1. Jadi kita lihat dari lebar B kan di sini kan tertera 100, di sini 110 kan. Nah, sedangkan ini 40, ini 30. Kalau ini 30 otomatis ini sudah 100 bulat. Caranya biar ini center ke tengah, kita tambahkan saja ini tuh 5 mm. Itu tinggal itu saja yang berbeda. Langsung saja kita membuat kotak. Terus jangan lupa kita isi equation. Caranya titik dua atas A, enter, lalu kita sama dengan nilainya yaitu 200, enter saja. Lalu B sama dengan lagi 110. Lalu C itu 40. D 18. Oke, kita cek lagi apakah sudah benar. Oke, sudah benar. Kita langsung klik OK. Lalu kita lihat gambarnya lagi. Untuk panjangnya adalah A. Kita langsung ke Smart Dimension. Kita ke A. Berarti langsung sama dengan titik dua atas dan A langsung titik dua atas lagi. Langsung otomatis dia ke 200. Karena kita udah mengisinya tadi. Untuk lebarnya sama. B. Oke, kalau sudah kita klik OK, kita keluar dari sketch, lalu kita ke sheet metal, kita ke base flank. Lalu untuk pengisian sheet metal parameter, kita lihat soal lagi. Sheet metal parameternya itu adalah 1,20, sudah benar. Dan untuk key factor yang digunakan pada soal kedua ini itu 0,5 untuk key factor standarnya. Kalau sudah, kita klik OK. Kita cek lagi apakah sudah benar.
bisa sih ini. 1. Oke, sudah ya. Nah, jika gambar ini sudah seperti ini, lalu pada luas bidang ini kan ada bolongan tuh yang berbentuk persegi yang ditekuk-tekuk, yang dipotong-potong lah. Langsung saja kita ke edit skate, lalu langsung saja kita buat pakai corner saja. Lalu kita smart decision kan untuk jarak ini ke sini itu berjarak 30 mm. Untuk jarak sini ke sini berjarak 30. Tapi 30 itu untuk yang lebarnya itu 100 untuk soal nomor 1. Nah, kita pakai soal yang nomor 2, 110. Otomatis kita tambahkan 5. Berarti 35. Terus untuk lebar dari luas ininya itu ada 40 nya ada 20. Iya 20. Nah, ini kan sudah luas dari luas luar keseluruhannya. Lalu kita buat ini apa ini, segitiganya. Caranya kita ke skate camper ini, lalu kita sini kita isi saja 2,50 2,5. Dan untuk yang bawah itu 5. Oke, langsung saja kita klik. Nah, langsung kita klik lagi. Kenapa saya ngekliknya dari atas dulu langsung ke bawah? Karena untuk yang atas itu nilai D1. Nih, yang bawah nilai D2. Maksud gampangnya, nilai D1 itu pengeklikan pertama, dan D2 itu pengeklikan kedua, atau smart decision kedua. Dan ini untuk 2,5 nya itu yang atas, berarti saya ngekliknya yang ini dulu. Bisa saja dibalik, tapi untuk pengeklikannya dibalik. Misal yang di 1 itu 5, yang di 2 itu 2,5, kita klik dari bawah dulu baru ke atas. Nah, ini kan kita dari atas dulu ke bawah. Langsung saja ini lagi ke bawah dulu, ke atas. Ini dan ini. Oke. Kalau sudah, kita cek saja. Ini kan 2,5 nih. Nah, ini yang bawah juga sama. Itu cara lebih cepatnya. Oke, kalau sudah kita lihat ukuran ini ada ukuran 15. Kita cek saja. Nah, udah 15. Dan ukuran dalam ini 30. Kita cek saja. Oke, 30. Lalu kita ke exit skate. Nah, dia langsung otomatis berlubang seperti ini. Lalu kita membuat ini luas apa ya? Ini namanya kayak cekungan ke atas itu, material yang ke atas. Kita normalkan dulu. Kita menggunakan phalanx. Setelah itu kita klik saja garis mana yang kita akan lakukan fitur itu. Contoh ini sama ini. Nah, kalau sudah, kita lihat untuk ketinggian dari bawah ke atas itu adalah nilai C. Langsung kita isi saja di sini, decision ini, nilai C. Nah, oke. Lalu untuk kemiringan ini itu ada di, kita lihat dulu kemiringannya berapa. Ada di inner radiusnya itu. Nih, ini tuh inner radius. Radius itu atau kemiringan ini nih. Tuh. Kemiringan ininya. Nih. Nah, ini tuh. Nah, ini. Kemiringan ini tuh namanya inner radius. Itu bisa diubah. Tapi nilai yang di sini sudah terserah 1 mm. Nih.
dan ini sudah 1 mm. Oke. Lalu untuk yang ini itu untuk mengubah ininya. Nah, kita lihat nih. Ini kan diambil dari sisi yang paling dalam. Sisi dalam ketemu sisi yang paling luar dari alas. Untuk yang nomor 1 dari sisi luar ke sisi luar. Untuk yang nomor 3 dari sisi luar ke sisi yang paling dalam. So, gampangannya ini tuh posisi paling dalam, ini posisi tengah, dan ini posisi paling luar. Dan kita lihat gambarnya lagi. Nah, untuk luas keseluruhannya adalah B. B itu nilainya 110. Otomatis nilai panjangnya ini itu harus seperti yang di bawah ini. Kita tidak bisa pakai yang tengah karena dia melebihi. Jadi kita pakai yang ini. Jadi center dia lurus. Nih. Dia center lurus. Nih. Oke, kalau sudah kita klik saja oke kalau sudah benar semua. Nah, kita lihat. Ini tingginya akan sejajar karena dia menggunakan fitur yang berbarengan sama. Lalu untuk membuat yang ini atau yang ini nih dalamnya ini tuh kita menggunakan meter ini. Nah, kita pilih saja salah satu. Kita mulai ini. Setelah itu kita buat garis dari yang paling luar. Nih, dari yang paling luar. Garis. Setelah itu kita smart decision-kan dan ukurannya adalah D. Kenapa kita yang paling luar? Karena dari gambar ini tuh ukurannya tuh ukuran D itu dari paling luar ke yang paling pojok luar juga. Langsung saja kita ke D sama dengan D. D sama dengan 18. Oke. Kalau sudah kita klik OK saja. Setelah itu kita exit. Nah, setelah kita exit akan muncul tanda propagate ini. Nah, propagate ini kita lihat dulu untuk positionnya, inner radiusnya kita udah 1. Untuk posisi ininya kita udah paling pojok. Nih, yang ini kan kalau ini agak keluar setengah, ini keluar banget. Nah, ini pojok dalam karena ini dari A juga yang paling dalam, sama luasnya tuh sama dengan yang paling bawah ini. Ini tuh untuk ketebalan ini itunya apanya itulah pokoknya. Nah, oke, kalau kita pencet saja ini biar ke semua ini kena fitur itulah. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, lalu untuk posisi yang sebelahnya kita ke meter lagi. Kita geser saja, kita zoom. Nah, setelah itu kok nggak kelihatan nih. Kita execute dulu. Soalnya nggak kelihatan tadi. Nah, gini lah biar enak. Kita buat garis lagi, kita paling luar. Nah, ini smart decision kan ukurannya yang di tadi. Nih, D. Nih. Oke, kalau sudah kita exit lagi. Setelah itu kita klik saja, ini sudah benar. Kita klik saja ini, putih ini. Lalu kita klik OK. Lihat, nah, sudah sama. Pada gambar ini itu ada 6 buah lingkaran atau lingkaran yang tembus bolong. Nah, ini tuh berdiameter 4 mm. Langsung saja ke menu ini, langsung ke normal tuh kita buat lingkarannya. Ke skate, kita buat lingkaran seperti biasa. Kita
kita buat saja satu-satu. Saja satu-satu, posisinya terserah dulu nggak apa-apa. Langsung kita ke ini, kita ke smart decision kan, ukurannya dalam 4, diameternya dalam 4. Setelah itu pada posisi lingkaran itu tertera untuk lingkaran tengah dulu ini, tertera dari sini sampai sini center tengah yaitu 50. Tapi 50 itu untuk soal nomor 1. Kita mau buat soal nomor 2. Jadi 5 langsung di luar sampai luar tuh 5. Nah, kita lihat saja ini sudah center pada garis tengah ini. Untuk dari sini ke sininya itu tertera 9. Dari luar ke lingkarannya. Langsung saja sini. Nah, kita isi. Oke. Dan yang ini kita ini juga 9, bagian luar sama luarnya. Dan untuk ini atas sama luar sini itu tertera di situ meter. Oke, jika sudah, yang satunya lagi sini ke sini 9, sini 10. Jika sudah, lalu kita ke feature S-card, lalu ke ini, ke turn all. Turn all itu untuk biar dia tuh full ininya. Nah, biar dia tuh langsung otomatis full. Langsung saja kita oke. Nah, itu sudah bolong. Setelah itu, ketika ini gambarnya sudah jadi seperti ini, lalu kita lihat untuk material yang digunakan itu aluminium alloy 1060. Kita langsung saja ke ini material, edit material, kita cari aluminium alloy 1060, kita apply. Nah, setelah kita apply, lalu kita lihat untuk masa bangunan ini. Kita lihat ke evaluate, kita ke masa di sini tertulis 133,45. Kita lihat di situ bawah sini 133, salah. Ini benar. Soalnya kita buat yang soal kedua ya. Soal kedua kan 133,37. Toleransi 0,50 gram. Dan yang kita punya 133,45. Itu masih masuk toleransinya. Dan untuk density-nya itu tertulis di sini 0,0027. Cara melihatnya di sini kan masih 0,00. Kita ke option use custom, kita ke 4. Nah, kita langsung kelihatan ini 0,0027. 0,0. Kita lihat apakah ukuran di sini hampir sama. Tuh 37, di sini 44. Itu masih masuk toleransi. Setelah gambar yang kedua ini selesai, kita akan masuk ke gambar yang ketiga. Ketiga itu, atau soal yang ketiga, equation 3. Equation 3 itu untuk nilai ininya tuh sama. Nilai ininya tuh sama yang nomor 4. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Nih. Yang ketiga itu nih, terapkan key factor 0,40 dan ratakan bagian tersebut. Maksudnya diratakan itu seperti ini, diratakan. Dan terus kita ukur jarak yang dituju X seperti terlihat pada gambar. Ini maksudnya jarak dari ini ke sini itu berapa. Dan berapa ukuran X tersebut. Langsung saja kita edit key factornya.
caranya kita ke sheet metal, klik kanan, langsung ke edit feature, kita ubah ininya tuh ke 0,4. Oke, kalau sudah kita oke saja. Lalu kita tidurkan, kita tidurkan menggunakan flatten. Nah, sudah seperti ini. Gimana cara mengukurnya? Kita ke evaluate, kita ke make sure, lalu kita ukur 185,85. Kita lihat 185,55. Kita lihat apakah masih masuk toleransi. Toleransinya adalah 0, sorry. Ini untuk soal yang keempat ya, yang ini. Yang soal ketiga itu key faktornya masih sama 5. Sama 5 dia. Nah, kita lihat lagi. Kita lihat lagi. Nah, bentar. Untuk soal ketiga itu kita baca lagi. Oh, key faktornya 0,40. Benar yang tadi. Oke. Ini soal nomor 3 sama 4 itu sama. Terus kita lihat lagi untuk kenapa beda? Karena untuk yang soal ketiga itu dia menggunakan dari ukuran untuk dari soal yang ke-1. Jadi di sini tertulis gunakan gambar di bawah ini untuk pernyataan 3 sampai 4. Jadi kita tidak membuat yang nomor 3. Kita langsung ke nomor 4. Nah, nomor 4 itu sama ininya dimensinya tuh sama dengan yang soal nomor 2 yang tertulis. Dan ya, pertanyaannya juga sama, berapa ukuran X dari pojok sini ke sini. Dan di sini key faktornya adalah 0,32. Kita ke 0,32. Jadi gini, soal ini tuh saling bersamaan lah, saling sama. Yang membedakan hanya nilai A, B, C-nya ini saja. Yang berbeda itunya dan key faktor. Dan pernyataan nomor 1 itu berhubung sama pernyataan yang nomor 3. Tapi yang dibedakan hanya key faktor saja. Untuk yang ke nomor 2, pernyataan nomor 2 itu sama dengan yang nomor 4. Yang berbeda cuma key faktor saja. Lalu kita lanjut ke key faktornya tadi. Kita ubah. Ini 32. Oke, sudah. Kita make sure 185,55. Kita lihat nomor 4 nih, 185,55, dan kemudian nilainya pas. Langsung ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu ininya sama, ini sama. Yang berbeda cuma ini. Gunakan parameter yang sama seperti yang diberikan nomor 4. Ukur luas kotak pembatas bagian tersebut, berapa luas dari kotak tersebut. Maksudnya itu kita harus menghitung dari luas keseluruhan ini. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita ke sheet metal. Kita ke feature, kita ke ini reference, lalu kita ke bounding box. Terus kita klik OK. Lalu kita ke file property. Langsung ke configuration property, dan ini terlihat. Kita lihat dulu nih. Ini total bounding box untuk yang length, bounding box untuk width, total bounding box untuk stretch, total bounding box untuk volume. Kita lihat ke samping set. Nah, ini nilai dari kesemuanya. Ini kan kita tadi pakai 1,20. Nih 1,20.
Terus ini untuk yang luas-luas samping-sampingnya ini tadi yang kita ukur dari luas ininya, ini X, nilai X tadi, berarti ini nilai Y, nilai Y nya. Total bonding volume itu keseluruhannya, volumenya berapa, ya kayak rumus menghitung volume, kita isi saja di sini total bonding area. Terus kita ke equation, lalu kita ke property, kita length ini kita kalikan karena kita mau mencari area, luas areanya. Lalu kita ke width, kalikan dengan itu, dan di sini tertulis 42.964,10. Kita lihat saja untuk soal kelimanya. Nah, 42.964,25, dan ini toleransinya itu 100 mm persegi, dan kita masih masuk toleransi. Kalau 100 meter persegi berarti toleransinya itu bisa di 43.063 atau 42.863 mm persegi, karena itu toleransinya 100 mm. Lumayan banyak ya toleransinya. Setelah itu kita klik OK saja. Kita soal nomor 5 kita udah selesai. Untuk soal yang nomor 6 kita lihat. Nah, gambarnya hampir sama, yang berbeda hanya di bagian ini, bagian ininya saja. Kalau ini kan lubang-lubang, kalau ini tuh modelnya nanti ada tekukan. Langsung saja kita buat, kita keluarkan dulu ininya, flattennya. Nah, kita baca lagi soalnya, pakai yang ini dulu aja. Kita lagi soalnya, untuk partnya sama, dimensinya sama, sheet metal trixnya sama, inner radiusnya sama, hand gap distance-nya itu sama juga. Oh iya, tadi kita harusnya di sini tuh pakai yang 0,5, yang ini. Oh, yang ini ding. Ini, nah ini. Yang ini dah. Ini udah bener. Yang ini berarti. Ini tuh harusnya kita pakainya itu yang 0,5. Mana tadi? Oh, sudah. Udah ini. Ini 1. Dan gap ini maksudnya tuh gap dari sini ke sininya itu 1 mili. Ini maksudnya. Kan namanya juga gap kan. Gap ini ke sini itu. Ini ada gapnya. Kita cek. Nah, itu tuh gapnya 1 mili. Maksudnya tuh hand gap ini tuh 1 mili. Kita lihat saja. Berarti kalau gap itu yang meters ini berarti. Nah ini tuh harusnya 0,5. Kenapa 0,5? Kenapa enggak 0, berapa gitu? Karena gimana ya penjelasannya? Ya seperti itu. Ya karena ini kan 1. Kalau pemahaman saya, ini itu 0,5 tuh ini sama ini dibagi jadi 2. 0,5. Apa itu apa bukan? Bentar. Saya lagi bingung ini. Hand gap itu berarti ini. Oh, bentar kita lihat yang bahasa Indonesia saja. Celah klaim, celah ininya. Oh, celah dari ini sama itu 0,10.
lepaskan lubang bundar. Oke, lepaskan lubang ini atau hilangkan. Buat dua kelimaan simetris yang melipat ke bagian dalam bagian seperti yang ditunjuk. Oh, ini lipatan ini maksudnya. Itu lipatan itu ke dalam. Dengan menggunakan parameter yang diberikan atau pernyataan soal nomor 4. Masa 4 berarti masih sama. Ini faktornya 32. Sama yang itu. Coba kita buat saja. Pertama kita hapus saja buat lingkarannya. Nah, ini kita langsung delete saja semuanya. Oke. Kalau sudah, kita menggunakan, kita normalkan dulu. Nah, ini kan ada plan A, plan 1 kan. Plan 1, plan 2. Kalau ini terasa mengganggu, kita hide. Nih, kita hide saja. Biar hilang. Ya bukannya hilang tapi nggak kelihatan gitu. Ke menu hem. Oh, setelah ke menu hem, itu kita klik saja terserah untuk garis mana yang ingin kita pencet. Misal garis dalam. Terus nih untuk yang tadi itu maksudnya gate apa ya, celahnya itu celah dari ini ke sini. Bentar. Nih celah ini ke sini tuh, dari material ini ke material ini tuh celahnya berapa. Ini tertulis sudah 1 mili dan ini sudah 1 mili. Dan radius tekuk dalamnya itu memiliki jarak, radiusnya ini panjangnya. Bentar. Bentar. Saya agak lupa ini. Radius tekuk dalam. Ini radius tekuk dalam 100 mili jarak celah kelima. Dengan 100 mili jarak. Oh, ini tuh tulisannya. Nah, ini yang benar. Ketebalan material itu segini, inner radiusnya segini, dan hand gap-nya tuh 1 mili. Ini hand gap. Ketebalannya sudah tadi 1,20. Inner radius 1. Sudah. Langsung saja kita lihat gambarnya. Nih. Pada gambar ini tuh ada ukurannya. Ukuran itu dari sini ke sini tuh 2. Caranya kita edit hem. Kita zoom saja biar kelihatan. Kita tarik. Lalu kita smart decision kan ini sama ini. Nah, ini 2. Lalu yang ini kita tarik dulu. Smart decision. Tuh. Setelah itu kita klik finish. Oke, kita lihat saja. Nah, ini kan sudah ada, tapi ini masih kurang tepat gambarnya atau kurang benar. Kita lihat dulu. Nah, yang dari sini berarti. Nah, ini kan ada tekukannya nih, tekukan dikit nih, ada celah inilah. Ini celah bagian ini. Ini kan tekukannya. Lah ini ada celah dari antara ini sama itu, ada celah gini. Sedangkan yang digambar ini tuh dia tidak ada celah. Nih, yang di sini tuh kelihatannya tidak ada celah. Nih. Tidak ada celah. Caranya kita edit feature. Lalu ke custom ini kita pakai yang tier. Nah, hilang kan? Pakai yang ini. Oke. Nah, ini fungsinya buat apa sih yang tipe and size ini? Untuk tipenya itu, untuk size-nya yang bawah. Untuk tipe-tipenya itu kita lihat dari sini. Nih. Nah, ini kan luas dari bangunannya. Dan ini bangunan yang kita buat tadi.
Untuk yang pertama itu dia nempel atau mepet. Untuk yang tengah ini dia ada jaraknya. Ada jaraknya tuh 1 mili gapnya atau gap ini nih. Nah, gap antara ini sama ini tuh 1 mili. Nih, kalau ini kan langsung hilang tuh gap 1 milinya. Tapi panjangnya, nah untuk ini itu panjang dari ini sampai sini, ini sampai sini nih. Nah itu 10 mili. Kita pakai yang ini karena di sini tertera ada gapnya tuh 1 mili. Untuk yang ini dia nekuk dan ini nekuk juga. Kita pakai yang ini. Terus yang ini tir itu untuk apa? Tir itu untuk menghilangkan ininya. Bentar. Nih misal kita nggak kelihatan di sini. Nah, yang itu nanti dulu. Tir itu untuk menghilangkan tadi yang ada di sini. Di sini tuh biar apa ya? Biar langsung dari ini sama ini ketemu. Bahasa gampangnya gitu. Untuk yang paling atas ini itu dari ini kan ada garis, nama garis. Nah, ini yang satu ini yang kita pakai itu dia mulainya nekuk itu dari bawah lah, ketemu tekukan paling atas, top tekukannya itu di sejajar sama material yang ini. Dan yang kedua itu nah tekukannya dari atas dan top tekukannya itu dia melebihi, dan ini tidak seperti itu pada gambar. Kita pakai yang ini. Oke, kalau sudah faktor diganti boleh. Kita pakai yang 32 ya. Soalnya dia sama yang nomor 4. Nomor 4 kan 32. Nih. Key faktornya mana di nomor 4? Nah, 32. 0,32. Oke. Setelah itu kita lihat. Nah, sudah. Lalu yang satunya lagi. Sama seperti tadi. Langsung saja biar nggak lama-lama durasinya. Ini pakai yang ini. Custom tir. Pakai satu. Ini kan keluar nih. Kita ginikan aja. Nah, dia langsung ke dalam. Kita edit. Kita zoom saja. Antara ini antara ini itu 10. 2 ding. 2. Tarik saja. Nah, langsung ini 2. Oke, langsung setelah itu kita klik finish. Kita lihat set. Maka yang ini udah benar. Kita lihat fiturnya lagi. Yang kurang key faktornya. Kedua. Ini sudah, ini udah. Oke. Nah, terus kita lihat masanya ini berapa. Kita calculate, kita masa properti, dan di situ tulis 138. 138,13. Toleransi 0,50. 138,23. Oke, udah masuk toleransi. Oke, sepertinya sudah. Nah, ini kan ada warna nih, warnanya hijau. Caranya membuat warna hijau itu langsung saja kita ke ini nih, ke menu yang tadi. Nih, menunya ini. Langsung kita lihat warnanya hijau Tosca. Hijau Tosca itu yang mana ini ya? Ini kok. Ini kayak ini. Nah, itu hijau Tosca, anggap aja. Ini udah. Nah, ini kita siniin. Nah, kita samain aja. Ini bener. RGB. Banget. Kira-kira saja, soalnya ya apa? Itu lah, anggap aja hijau. Anggap aja ini warnanya udah sama ya. Oke. Kalau sudah semuanya satu
ini juga udah semuanya. Oke, saya akhiri saja tutorial ini. Maafin kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.